Assalamualaikum. Buat jutaan umat muslim di seluruh dunia, ibadah haji itu bisa dibilang puncak perjalanan spiritual seumur hidup, sebuah panggilan yang benar-benar ditunggu-tunggu. Nah, pertanyaan ini mungkin pas banget ya buat Anda, entah Anda lagi siap-siap berangkat atau mungkin baru memantapkan niat, perasaan haru, syukur, dan ya mungkin sedikit cemas, itu pasti campur aduk. Ini dia nih, pertanyaan yang wajar banget, apalagi buat yang baru pertama kali. Wajar kok, di tengah lautan manusia dan rangkaian ibadah yang padat, kita khawatir ibadah kita ada yang kurang sempurna. Nah, ulasan kali ini hadir untuk menenangkan hati Anda. Kunci dari haji yang sah itu sebenarnya ada di 6 pilar utama. 6 fondasi yang nggak bisa ditawar sama sekali. Kita kenal ini sebagai rukun haji. Kalau keenamnya beres, insya Allah haji kita sah. Jadi yuk kita bedah satu persatu. Oke, ini dia keenam pilar yang bakal jadi kerangka perjalanan haji kita nanti. Setiap langkahnya, mulai dari niat di awal sampai selesai, itu punya makna yang dalam dan urutannya nggak bisa diubah-ubah loh. Mari kita coba pahami esensinya. Ikram itu ibaratnya gerbang pembuka. Ini bukan cuma soal ganti baju ya, tapi ini adalah deklarasi niat di dalam hati kita untuk menanggalkan semua status duniawi. Pangkat, kekayaan, jabatan, semuanya hilang. Diganti sama 2 lembar kain putih yang bikin kita semua sama di hadapan Allah. Nah, sejak saat ini, kita masuk ke keadaan suci, dan ada beberapa larangan yang mulai berlaku. Selanjutnya, wukuf, yaitu berdiam diri di Arafah. Kalau boleh dibilang, ini adalah jantungnya ibadah haji. Disinilah puncaknya kita merenung, berdoa, dan berzikir di waktu dan tempat yang paling mustajab. Tanpa wukuf, ibadah haji kita jadi nggak sah. Nanti kita bahas betapa krusialnya momen ini. Lanjut, ada tawaf ifadah. Gerakan mengelilingi Ka'bah ini adalah wujud fisik dari keyakinan kita bahwa hidup kita ini berpusat hanya kepada Allah. Coba deh bayangkan, jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia bergerak serentak dalam satu putaran yang sama, mirip seperti planet-planet yang mengorbit pusatnya. Wah, ini simbol persatuan umat yang luar biasa. Berikutnya adalah sa'i, yang bikin kita terhubung langsung dengan sejarah. Ritual ini mengingatkan kita akan perjuangan Siti Hajar saat mencari air untuk putranya, Ismail. Gerakan lari-lari kecil ini bukan sekedar napak tilas biasa, tapi ini pelajaran abadi tentang harapan, usaha tanpa henti, dan keyakinan penuh pada pertolongan Allah, bahkan di saat yang paling nggak mungkin sekalipun. Tahallul ini jadi simbol pembebasan atau bisa dibilang kelahiran kembali. Dengan potong rambut, kita secara resmi keluar dari keadaan ihram dan bebas dari larangan-larangannya. Ini adalah penanda bahwa satu siklus ibadah besar sudah selesai dan kita kembali suci, seolah-olah terlahir kembali tanpa dosa. Dan yang mengikat semuanya jadi satu adalah tertib. Jadi, urutan pelaksanaan rukun-rukun tadi itu bukan sekedar saran, tapi sebuah rukun itu sendiri. Ini ngajarin kita soal disiplin, kepatuhan, dan bahwa setiap langkah spiritual itu ada tempat dan waktunya. Urutan ini wajib dipenuhi, biar seluruh rangkaian haji kita jadi sah. Nah, sekarang mari kita fokus ke satu hari yang jadi penentu segalanya. Satu rukun yang kalau sampai terlewat, ya seluruh ibadah haji kita jadi nggak sah. Jadi, ini poinnya. Penting banget, nggak ada denda atau amalan pengganti apapun kalau kita ketinggalan wukuf. Kehadiran fisik kita di Padang Arafah pada waktu yang sudah ditentukan itu syarat mutlak. Titik. Ini adalah momen puncak di mana esensi haji itu sendiri terjadi. Ingat baik-baik, ya tanggal ini, 9 Dzulhijjah. Di hari inilah semua jamaah haji dari seluruh dunia ngumpul di satu tempat, di waktu yang sama, memanjatkan doa dan memohon ampunan. Inilah inti dari ibadah haji. Oke, setelah kita paham fondasi haji yang sah, langkah berikutnya adalah menjaga ibadah kita biar nggak terganggu. Ada beberapa kesalahan umum yang sering banget terjadi, terutama pada jamaah pemula. Kalau kita tahu dari sekarang, insya Allah bisa kita hindari untuk menjaga kekhusyuan. Coba deh, perhatikan hal-hal yang kelihatannya sepele ini. Dampaknya bisa besar loh. Kurang belajar manasik bisa bikin kita bingung di tengah keramaian. Terpisah dari rombongan, wah itu bisa jadi pengalaman yang menakutkan. Dan yang paling penting, jangan sampai fokus kita untuk dokumentasi, malah mencuri momen spiritual yang tak ternilai harganya. Nah, ini dia pilihan yang harus kita buat di setiap momen di Tanah Suci. Prioritaskan fokus dan doa, usahakan selalu bareng rombongan dan pembimbing, dan pastinya bekali diri dengan ilmu. Jauhkan distraksi yang bisa mengurangi nilai ibadah yang mungkin cuma kita jalani sekali seumur hidup. Setelah kita paham rukun fisiknya dan hal-hal yang perlu dihindari, sekarang mari kita bahas kunci yang paling utama. Sesuatu yang letaknya ada di dalam hati kita. Kekuatan fisik itu jelas dibutuhkan ya, untuk menghadapi cuaca panas dan jutaan orang. Tapi,
Kekuatan spiritual seperti sabar, ikhlas, dan khusyuk, itulah bekal yang sebenarnya akan membawa kita meraih esensi dari perjalanan ini. Pada akhirnya, semua kembali ke sini, pondasi dari segalanya. Ini bukan tentang fasilitas yang mewah atau berapa banyak foto yang kita unggah, tapi tentang keikhlasan niat kita di awal. Murni, hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan ketenangan dan kemantapan buat Anda yang akan menunaikan ibadah haji. Karena pada akhirnya, haji adalah perjalanan hati untuk kembali kepadanya.